Shalom, selamat hari Minggu anak-anak remaja. Selamat berjumpa kembali di ibadah remaja minggu ini. Ya, bersama saya Ibu Guru Yoldis dan Ibu Guru Ani. Ya, mari kita memulai untuk ibadah kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu, saya mengajak anak-anak di rumah bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak remaja-Mu Tuhan. Dalam ibadah-Mu Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Memberkati ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Inilah doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak remaja, saat ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
angkat tangan, mari kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak remajamu akan mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami pada hari ini. Engkau memberkati kami juga Tuhan, terkhususnya memberkati ibu guru kami, Ibu Guru Ani dalam membawakan cerita. Tuhan Yesus yang menyertai ibu guru kami dan kami yang mendengar tidak berlalu begitu saja firman-Mu Tuhan, tetapi selalu tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Berbicaralah Tuhan karena kami telah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Nah, anak-anak melanjutkan membaca secara pribadi di rumah dan ibu guru akan membaca ayat 24 dan ayat 26. Ya, ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, kalian masih ingat siapa murid Tuhan Yesus yang telah berkhianat? Ya, semua sudah tahu, dia adalah Yudas Iskariot. Yudas ini menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala dengan 30 keping uang perak. Ya. Setelah Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, Yudas sangat menyesal dan akhirnya ia bunuh diri. Nah, dari perikop pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26, ya. Setelah Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Di sana mereka berkumpul dan menyewa sebuah rumah. Mereka bernyanyi, berdoa, dan membaca Alkitab sambil menantikan Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan Yesus kepada mereka. Semua orang yang percaya datang kepada Yesus. Rumah itu penuh sesak oleh kehadiran mereka. Jumlah mereka itu mencapai 120 orang. Di tengah-tengah kegiatan yang mereka lakukan, Petrus menyampaikan perihal pengganti Yudas Iskariot yang telah meninggal. Yudas harus digantikan untuk mengembalikan keutuhan ke-12 rasul. Kematian Yudas yang mengerikan adalah sebagai upah kejahatannya, menjadi peringatan kepada kita untuk tidak berkhianat kepada Tuhan Yesus. Agar pengkhianatan itu tidak terulang, dipilihlah seseorang yang betul-betul memahami pelayanan Tuhan Yesus. Pengganti Yudas harus memenuhi syarat. Seorang yang selalu bersama-sama dengan Yesus semasa hidupnya dan menjadi saksi bagi kebangkitan Kristus. Nah, ada 2 orang yang diusulkan sebagai pengganti Yudas, yaitu Yusuf yang biasa disebut Barsabas dan Matias. Nah, sebelum mereka memutuskan untuk memilih, mereka mengawalinya dengan berdoa, memohon petunjuk kepada Tuhan siapa yang akan mereka pilih. Kemudian setelah mereka berdoa, mereka membuang undi dan pilihan jatuh kepada Matias, seorang yang sejak awal telah mengikut Yesus sampai kenaikan Yesus ke surga.
Itu kita bisa baca di ayat 23 sampai 26. Doa adalah hal yang penting dalam hidup orang percaya. Dalam menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan, maka Ia sendiri yang akan memimpin kita untuk mengerti kehendak-Nya, seperti yang telah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam mengambil keputusan. Tidak seperti Yudas yang telah menyia-nyiakan kesempatan yang begitu luar biasa yang telah Allah berikan dalam hidupnya. Yudas membiarkan kejahatan bertumbuh di dalam hatinya, memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam dirinya, sehingga ia tidak datang kepada Tuhan untuk bertobat, tetapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdoalah setiap saat supaya kita dapat mengerjakan hal yang benar dan dapat memutuskan sesuatu dengan tepat. Mari anak-anakku semua, mari kita berjaga-jaga dan belajar untuk setia, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan seperti yang telah dilakukan oleh Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Tuhan Yesus demi 30 keping uang perak. Berdoa dan tetap waspada dalam kehidupan kerohanian kita, agar kita dapat menjadi teladan dalam kehidupan ini. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, tadi sudah dengar ceritanya ya Ibu Guru Ani mengenai tentang doa. Jadi bagaimana kita mau diajarkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa untuk mencapai suatu keputusan dalam kehidupan kita. Meresponi firman kita akan menyanyikan pujian. Kita akan menyanyikan pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan
kita akan membawa ungkapan syukur kita berupa persembahan. Kita akan siapkan, kita akan mempersembahkan itu untuk Tuhan dan untuk gerejanya. Bersama-sama kita mengangkat pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Doa persembahan akan dirangkaikan dengan doa syafaat. Mari anak-anakku sekalian, kita siapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa, di mana kasih dan penyertaan-Mu senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu kami alami dan rasakan di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk anak-anak remaja kami dalam pendidikan. Tuhan berikan hikmat, kepandaian kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini dapat belajar dan dapat meraih segala cita-citanya. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk orang tua mereka dalam pekerjaan dan dalam segala usaha yang mereka lakukan. Tuhan memberkati, beri kuat dan sehat kepada mereka, agar mereka dapat melakukan tugas pekerjaannya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu dalam segala aktivitas mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dan dalam segala harapan dan cita-citanya. Biarlah Tuhan memberkati, beri kuat dan sehat, sehingga mereka dapat melakukan, dapat mengangkat semua pekerjaan itu seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh, begitupun kepada opa, oma, atau orang tua yang juga dalam kelemahan tubuh. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami membawa mereka, biarlah Engkau hadir melawat mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa buat persembahan yang telah anak-anak-Mu berikan. Berkati persembahan kami ini Bapa, agar dapat dikelola untuk pelayanan dalam lingkup pelayanan di gereja kami. Pimpin dan sertai kami di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang minggu ini. Beri kuat dan sehat, berkati kami dalam segala rencana-rencana kami, agar kami dapat mengangkat setiap tugas pekerjaan, tugas pelayanan kami dengan baik, dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, lindungi anak-anak kami dari segala sakit penyakit, dari segala pergaulan yang dapat menyesatkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami, syukur kami yang kami naikkan dan kami alaskan doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, masih ada sukacita? Masih dong. Ya anak-anak, mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita angkat pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami, terima kasih untuk ibu guru kami, terima kasih untuk fasilitas media dalam ibadah kami Tuhan. Kami boleh bersyukur ibadah hari Minggu remaja boleh kami laksanakan. Berkati kami Tuhan seminggu lamanya dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam segala aktivitas kami. Ini doa anakmu, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.